Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Yang telah kita sampaikan tentang keutamaan Ramadan di beberapa pertemuan yang lalu, insyaallah hari ini kita akan menyambung pembahasan 2 hari yang lalu, membahas tentang syukur. Hari ini kita akan menyampaikan tentang as-sabr, yaitu sabar. Bahwasanya syukur dan sabar merupakan 2 sifat atau 2 amal ibadah yang sangat agung, yang seringkali Allah gandengkan dalam satu ayat. Dan sabar dan syukur merupakan 2 hal yang sangat memiliki hubungan erat dengan keimanan. Pada hakikatnya saudara-saudariku, hidup di dunia ini adalah tempat berbagai macam ujian atau musibah, dan tidak ada satu orang hamba pun di dunia ini akan bisa luput dari yang namanya ujian atau musibah. Dan hendaklah dalam menghadapi ujian tersebut seorang hamba bersabar dalam menghadapinya. Dan sabar ini memiliki 3 tingkatan atau 3 macam jenis sabar, yaitu sabar menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada dia. Yang kedua adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersabar dalam meninggalkan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah timpakan. Bahwasanya Allah telah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji, kami akan berikan ujian dan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa yang itu berupa kematian, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudara-saudariku, berbicara tentang musibah yang menimpa seorang hamba, maka dia adalah hal yang lumrah atau hal yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun, baik orang yang soleh ataupun orang yang toleh, orang yang taat atau orang yang bergemar berbuat maksiat. Mereka tidak akan pernah luput dengan yang namanya musibah, entah itu berupa kemiskinan, kelaparan, atau kematian. Berbicara tentang musibah, bahwasanya berbagai macam tipikal atau jenis orang, ada yang bersabar, ada juga yang tidak bersabar. Seseorang tatkala ditimpa musibah, terkadang mereka malah menuduh yang tidak-tidak kepada Allah. Mereka bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan Allah tidak adil, Allah pilih kasih, bermacam-macam. Ada orang yang berbagai macam ketaatan selalu dia jaga, namun Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan penyakit. Dia pun berkata, sungguh Allah adalah Tuhan yang tidak adil. Saya selalu taat, namun saya diuji dengan musibah yang berat. Adapun mereka yang selalu berbuat maksiat, mereka selalu mendapatkan berbagai macam nikmat. Dia pun menuduh-nuduh Allah dengan tuduhan yang selayaknya tidak diucapkan oleh seorang hamba, seorang mukmin yang sabar. Dan mungkin sebagian dari kita berkata, sabar itu berat. Dan memang benar, sabar itu adalah hal yang sangat berat. Bahkan Rasulullah mengatakan, as-sabru dia, sabar itu rasanya panas, kata Rasulullah. Dan di antara makna sabar adalah al-wukuf ma'al bala bi husnil adab, bahwasanya saat berada dalam musibah atau ditimpa musibah, dia menerima musibah tersebut dengan adab yang baik,
yaitu tetap ridho terhadap musibah tersebut tanpa mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, tanpa dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah beberapa menit ke depan kita akan mengambil manfaat faidah tentang bagaimana kesabaran Rasulullah. Dan ini merupakan hiburan sekaligus teguran bagi kita yang sering diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat sedikit. Hanya sedikit musibah yang menerpa kita, namun terkadang kita tidak sabar menghadapi ujian tersebut. Ketahuilah wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan sekarang ini, yang kita rasakan hari ini, semuanya pernah dirasakan oleh Rasulullah. Pahit getir kehidupan yang kita rasakan hari ini pernah dirasakan oleh Rasulullah. Semua musibah yang menimpa kita pada hari ini pernah menimpa Rasulullah. Jika berbicara tentang kemiskinan, kekurangan makanan, bahwasanya pernah dalam sebuah hadis, tidak menyala api atau tidak mengepul asap di dapur Rasulullah, di rumah Rasulullah. Ini menunjukkan tidak ada yang dimasak di rumah Rasulullah selama 2 bulan berturut-turut. Lalu apa yang beliau makan? Wa kana qutuhu, dan pada waktu itu makanan beliau adalah aswadan, yaitu hanyalah kurma dan air putih. Bayangkan saudara-saudariku, 2 bulan berturut-turut yang beliau makan hanyalah kurma dan air putih. Beliau ditimpa kemiskinan, namun beliau tetap bersabar. Berbicara tentang gangguan fisik, gangguan mental, dalam berdakwah Rasulullah dikatakan sebagai orang gila, Rasulullah dituduh sebagai seorang penyihir. Masalah fisik, subhanallah, apa yang kita rasakan sekarang ini mungkin sebagian dai terkadang tidak sabar dalam menghadapi sikap yang diberikan oleh orang-orang yang didakwahi, yang mana terkadang memang saat kita menyampaikan kebenaran, saat kita memberikan ajaran yang lurus, kita mengajarkan tentang sunnah, kita menjelaskan hal-hal yang tidak disunnahkan dalam Islam, namun terkadang sebagian mad'u, sebagian orang yang kita dakwahi malah menuduh balik kepada kita bahwa kita adalah orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Kita pun ada sebagian dai yang mengalami pengusiran dari tempat tinggalnya, pemberhentian dari tempat dia berdakwah. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, apa yang kita rasakan pernah dirasakan oleh Rasulullah, bahkan lebih berat. Tatkala Rasulullah berada di kota Mekah, pernah beliau sholat, diletakkanlah dalam beberapa riwayat di tempat beliau sujud, diletakkanlah ari-ari onta. Beliau beribadah, beliau diganggu. Gangguan fisik pun beliau rasakan saat beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Ketika tiba di Taif, beliau dilempari dengan bebatuan oleh rombongan atau beberapa sekelompok anak pemuda, sampai Rasulullah kakinya berlumuran darah, sampai malaikat yang menyaksikan hal tersebut, malaikat yang begitu sabar, sempat menawarkan kepada Rasulullah SAW, kalau mau, kata malaikat, dengan perintah Allah, aku diperintahkan kalau mau, bahwasanya engkau perintahkan kepadaku, aku angkat gunung ini, lalu aku timpakan kepada penduduk Taif yang telah berbuat zalim kepada engkau. Namun apa kata Rasulullah? Walakin arju, akan tetapi aku berharap, kata Rasulullah, bahwasanya Allah akan mengeluarkan, melahirkan dari keturunan mereka itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan subhanallah, buah kesabaran Rasulullah ini, cukuplah satu sahabat yang dilahirkan di kota Taif, yaitu Abdurrahman bin Sahar yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis paling terbanyak. Lihatlah buah kesabaran Rasulullah. Sampai hari ini ilmu itu tetap mengalir. Kita bisa menikmati, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, dan dengan hadis-hadis tersebutlah kita bisa beribadah kepada Allah. Berbicara tentang musibah kematian, mungkin sebagian saudara-saudariku mengatakan dalam hatinya bahwasanya musibah yang dialami Rasulullah tidak seberat yang apa yang ia rasakan. Sebagai pernah seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan ditimpa kematian oleh keluarganya. Kemudian Rasulullah mengatakan, isbiri wahtasibi, bersabarlah dan mohon pahalalah kepada Allah. Lalu sahabat perempuan tersebut mengatakan, da'ka anni, pergi engkau dariku, tinggalkan aku. Fa innaka lam tusab bi musibatin allati asabatni, atau kama qala, sungguhnya engkau belum merasakan musibah yang telah menimpa kepadaku, padahal Rasulullah telah mengalami musibah yang lebih berat. Kita tahu, kalau kita membaca sejarah sekilas perjalanan sirah Rasulullah semenjak dalam buayan sampai beliau meninggal,
beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai oleh beliau. Saat berada dalam kandungan, meninggallah sang ayah yang tercinta. Walam yasma' mimman yaqul ta'al ya bunai. Beliau belum pernah mendengar kepada seorang yang menyerukan, kemarilah ke sini wahai anakku. Beliau belum pernah mendengar suara ayahnya. Setelah beberapa tahun kemudian, meninggal pula ibu tercinta. Dan waktu itu usia beliau masih sangat balita. Subhanallah. Belum selesai dengan cobaan tersebut, beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Hanya selang beberapa tahun meninggal pula Abdul Muttalib. Beberapa tahun kemudian beliau berpindah, diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Dan yang Abu Thalib selalu membela Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir. Namun subhanallah, Abu Thalib pun meninggal dunia. Setelah itu beliau pun ditinggal oleh istri tercinta itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah yang selalu mensupport mendukung dakwah beliau. Khadijah menyumbangkan hartanya untuk dakwah. Khadijah yang memberikan ketenangan saat Rasulullah mengalami rasa takut. Pertama kali wahyu turun, Rasulullah mengalami ketakutan. Beliau mengatakan, zammiluni dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah ketakutan dan Khadijah tampil sebagai seorang istri. Beliau mengatakan bahwasanya Allah tidak akan membiarkan engkau. Engkau telah menjalin silaturahim. Dan Khadijah sebutkan amal-amal kebaikan Rasulullah sehingga Rasulullah pun menjadi tenang. Namun selang berapa tahun Khadijah, istri tercinta pun meninggal. Belum selesai. Bahkan Rasulullah mengalami ditinggalkan oleh anak-anak tercinta. Sebagian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di masa beliau. Salah satunya adalah Ibrahim, anak laki-laki yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tatkala Ibrahim sakit di hari kematian Ibrahim tersebut, sampai-sampai beliau menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah, wa innaka ya Rasulullah, bahkan engkau pun menangis wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, innaha rahmah, bahwasanya air mata itu merupakan rahmat kasih sayang. Lalu beliau mengatakan, innal aina tadma', bahwasanya mata ini berlinang dengan air mata yaitu menangis. Wal qalba yahzan, dan hati ini merasakan kesedihan. Dan kami tidak mengucapkan satu ucapan pun melainkan ucapan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh perpisahan dengan engkau ini menyimpan atau menyisipkan rasa kesedihan. Lihatlah Rasulullah telah merasakan apa yang telah kita rasakan. Bahkan apa yang kita rasakan sekarang ini belum setara, belum sebanding dengan apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu wahai saudara-saudariku, bersabarlah terhadap musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Bersikaplah ridho dengan musibah tersebut dengan cara yaitu kita menahan lisan kita dari ucapan yang tidak Allah sukai saat musibah itu datang. Karena di antara makna sabar adalah al-habs, yaitu menahan diri. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketidakrelaan kita terhadap musibah tersebut, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti menampar-nampar wajah, merobek-robek pakaian saat ditimpa musibah yang sering kali dilakukan oleh sebagian kaum wanita jahiliyah. Demikianlah, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat, kita ambil faedahnya bahwasanya musibah itu memang berat dan sabar itu sangat berat. Rasul mengatakan as-sabru dia, sabar itu panas. Namun kita harus tetap bersabar dari musibah yang kita rasakan. Demikian semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kekeliruan adalah milik saya pribadi karena kurangnya ilmu dan kurangnya kedewasaan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.